Saya Ferdi Pilor, Guru Asuransi, 1 Agustus 2024 ya. Jadi bagaimana memproses sebuah klaim ya? Tentu Anda sebagai petugas klaim, sebagai klaim manager, sebagai direktur teknik sebuah perusahaan asuransi, tentu Anda harus memverifikasi klaim yang diajukan oleh tertanggung. Pertama adalah Anda harus memverifikasi apakah klaim tersebut adalah klaim yang valid, genuine, atau sebaliknya. Kalau dia genuine, oke, itu tahap pertama. Yang kedua, apakah penyebab kerugian tersebut dijamin oleh polis atau tidak? Ya, apa coveragenya? Kalau ternyata disebabkan oleh banjir dan dia sudah punya jaminan banjir, maka itu valid yang nomor 2 ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah masalah dia peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu polis ya. Itu valid, oke. Yang ketiga, keempat berikutnya lagi, 4 adalah masalah pembayaran premi. Kalau pembayaran premi tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah nggak ada masalah, oke, berarti selesai, oke. Yang terakhir adalah masalah keterlambatan masalah pelaporan, ya, pelaporan klaim. Apakah nasabah ini tepat waktu nggak melaporkan klaim atau tidak, ya. Jadi banyak sekali dari antara kita para praktisi perasuransian, khususnya bagian klaim, ya, ataupun manajer klaim ataupun direktur teknik, yang mencari alasan ya, kalau kata Nisa tadi, nasabah terlambat melaporkan klaim. Memang dalam polis asuransi ya telah dibatasi batas waktu pelaporan klaim ya. Ada yang 3 kali 24 jam, ada yang 5 kali 24 jam, ya, ada yang 7 kali 24 jam ya. Tapi kemudian bisa saja nasabah terlambat melaporkan klaim. Jangan Anda lantas karena nasabah terlambat melaporkan klaim, lantas Anda menolak klaim tersebut. Saya pikir Anda tidak punya utmost good faith ya. Anda mestinya mendengarkan ya, mencari tahu alasan dasar mengapa nasabah terlambat melaporkan klaim. Apakah dia sengaja terlambat melaporkan klaim atau memang dia tidak mampu melakukan pelaporan klaim karena kondisi kesehatannya, karena kondisi tubuhnya, atau situasi yang sedang dihadapi. Ya, coba sebuah contoh yang valid ya, kasus tsunami Aceh, kasus gempa bumi Palu. Apakah nasabah akan mematuhi pelaporan klaim tersebut atau tidak? Bagaimana mungkin dia melaporkan klaim tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh polis? Boro-boro dia ingat polis asuransi, dia tentu akan memikirkan keselamatan dirinya dan keselamatan keluarganya terlebih dahulu. Kalau Anda menolak klaim karena mereka terlambat melaporkannya, padahal kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaporkannya, maka Anda tidak utmost good faith. Ya, Anda tidak utmost good faith. Semestinya Anda mendengarkan terlebih dahulu mengapa tertanggung terlambat melaporkannya. Kalau tertanggung tidak ada intensi untuk memperlambat dan kemudian tidak ada kerugian lanjutan akibat keterlambatan pelaporan, maka Anda sebagai seorang praktisi perasuransian yang betul-betul utmost good faith harus mencontohkan itu semua. Ya, jadi saya mengetuk hati Anda agar Anda betul-betul melakukan proses klaim sebagaimana mestinya. Jadi jangan Anda berdalih dalam kontrak, itu kontrak betul, tapi kontrak yang paling utama dasar hukumnya apa? Utmost good faith. Yang lain hanya tambahan. Utmost good faith yang pertama kali Anda mesti lakukan. Nah, kalau pesilat hukum yang pertama dia taat utmost good faith, pasti akan dia sarankan Anda untuk bayar. Tapi kalau pesilat hukum yang nomor 2 yang Anda hubungi, maka dia akan berusaha untuk tidak usah bayar. Ya, saya berharap Anda punya hati nurani. Seandainya Anda berada dalam posisi tertanggung, bagaimana rasa sakit hati Anda? Sudah susah, sudah menderita, dan kemudian ditolak pula klaim yang diajukan pada perusahaan asuransi. Apakah itu yang Anda inginkan reputasi industri perasuransian ini? Janganlah Anda buat demikian. Semoga kita bersama-sama untuk membangun industri perasuransian ini dengan lebih baik, sehingga sebelum kita mati, kita bisa menyaksikan industri ini menjadi lebih baik. Saya Ferdi Pilor, Guru Asuransi.